Vortex, Forest Protection. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas hingga mendekati kawasan Bandara Cilikriwut. Total saat ini ada sekitar 6 daerah atau provinsi terdampak dengan level kondisi yang berbeda-beda. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Dikutip dari Mongabai, pada bulan September 2019, total lahan dan hutan terbakar di Indonesia hampir mencapai 900.000 hektar. Lebih dari 900.000 orang mengalami gangguan pernapasan, dan total kerugian ditaksir mencapai 72,95 triliun rupiah. Menurut jurnal ilmiah karya Nurholis, kebakaran hutan di Indonesia sebagian besar terjadi pada hutan atau lahan gambut yang mudah terbakar. Dan apabila sudah terbakar, maka api akan cepat menjalar dan sulit dihentikan. Oleh karena itu, diperlukan deteksi dini dari titik api yang cepat dan akurat. Solusi deteksi kebakaran hutan yang sudah ada yaitu satelit, patroli, dan jaringan sensor. Untuk satelit, sayangnya alat ini mahal dan hanya mendeteksi kebakaran hutan yang sudah meluas. Untuk patroli, terkendala keterbatasan jumlah personil dan area hutan yang cukup luas. Selanjutnya ada jaringan sensor yang memiliki 3 keunggulan, yaitu tidak terkendala cuaca, perawatan mudah, dan mudah diperbanyak. Untuk jaringan sensor, ada alat dari WWF yang dapat mendeteksi kebakaran hutan melalui sensor. Namun, alat ini cukup besar, sehingga dapat mengganggu ekosistem hutan, serta harganya cukup mahal, sehingga rentan terhadap pencurian. Oleh karena itu, kami dari tim PKMKC ITB berjudul Alat Pendeteksi Asap menggunakan sinyal radio bertenaga surya untuk mendeteksi kebakaran hutan yang beranggotakan Uswatun Hasanah, Rakai Erlans Fatahillah, dan Rafidian Noval Ramadan dengan dosen pendamping Dr. Teddy Setiawan yang ahli dalam bidang sensor dan penginderaan menawarkan solusi alat yang bernama Forest Protection, disingkat Vortex. Dari pengamatan yang telah kami lakukan, tujuan kami adalah membuat alat pendeteksi dini kebakaran hutan yang cepat, akurat, serta tidak mengganggu ekosistem dengan hanya menggunakan sensor asap. Berdasarkan studi literatur, kebakaran selalu diikuti oleh timbulnya asap. Ketika terjadi kebakaran hutan, menurut Darold, asap yang dihasilkan memiliki kandungan karbon dioksida sebesar 88% dan karbon monoksida hampir 10%. Sehingga, asap sangat baik sebagai parameter pendeteksi dini kebakaran hutan. Kemudian, untuk mentransmisikan data antar alat, digunakan sinyal radio. Sinyal radio kami pilih karena menurut buku Electromagnetic X-Play, sinyal radio cepat dan efektif dalam mentransmisikan data. Hal ini terbukti dalam penggunaan HT, stasiun radio, dan telepon genggam. Vortex memiliki tinggi 95 mm serta panjang dan lebar 170 mm. Casing alat menggunakan bahan dasar plastik polyeter ester keton yang kokoh dan tahan terhadap suhu tinggi. Berdasarkan hasil pengujian tarik pada berbagai suhu, didapat kekuatan material dari plastik ini rata-rata lebih kuat dari akrilik dan botol plastik PET. Plastik ini juga sering digunakan pada mesin pesawat karena kekuatan dan ketahanannya tersebut. Dari sensor-sensor yang ada, kami memilih sensor MQ135 dibanding sensor-sensor lain, karena sensor ini dapat mendeteksi gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida secara akurat dibanding sensor lain. Berikut adalah tabel spesifikasi alat kami. Jika alat nantinya direalisasikan, akan dilakukan uji yang meliputi uji ketahanan, uji temperatur, uji komunikasi antar alat, uji ketahanan baterai, dan uji sensor. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan alat nantinya dapat bekerja dengan baik. Alat terdiri dari 4 bagian utama, yaitu panel surya, sensor, transceiver, dan microcontroller. Sumber energi dari alat didapat dari panel surya yang disimpan dengan baterai lithium 3,7 volt. Terdapat charging shield dan adaptor untuk mengatur pengisian daya dan voltase alat. Untuk pendeteksi asap digunakan sensor MQ135 yang dapat mendeteksi karbon monoksida dan karbon dioksida. Untuk transmisi data menggunakan transceiver NRF 24 L01 2,4 GHz dengan radius maksimal 100 meter. Seluruh perangkat dikendalikan oleh microcontroller Arduino Uno R3. Pada alat petugas akan ada receiver yang memiliki fitur
untuk memberitahu lokasi dan waktu dari kebakaran, serta sirine sebagai pertanda telah terjadi kebakaran di suatu titik. Pertama, tentukan lokasi penempatan alat. Hal yang dipertimbangkan adalah radius maksimal transceiver sebesar 100 meter. Kemudian, cukup mendapat sinar matahari dan terletak pada permukaan yang cukup kering. Alat disarankan untuk diletakkan di tempat yang tinggi seperti di atas pohon, karena asap umumnya selalu bergerak ke atas akibat adanya api. Ketika terjadi kebakaran, Vortex terdekat akan mendeteksi adanya asap dan segera mengirimkan koordinat posisi alat pertama berupa sinyal radio pada alat lainnya, hingga mencapai alat Vortex pusat yang berada dalam pengawasan petugas kehutanan. Petugas dapat segera menangani titik api dan perluasan kebakaran hutan dan lahan pun dapat tercegah. Dibandingkan dengan metode deteksi dini lainnya, alat kami memiliki kelebihan dalam masalah biaya, keakuratan, penempatan, dan perakitan. Alat ini khususnya dapat membantu pemerintah Indonesia menanggulangi kebakaran, mendapat hak paten, dan bisa diproduksi secara massal. Kesimpulannya, Vortex dapat mendeteksi dini kebakaran hutan dengan cepat, akurat, serta tidak mengganggu ekosistem dengan hanya menggunakan sensor asap. Berikut adalah beberapa dokumentasi akan kegiatan yang telah kami lakukan selama keberjalanan PKMKC ini, seperti rapat dengan dosen pendamping, rapat pembuatan skrip dan presentasi, dan rapat editing video pelaksanaan. Akhir kata, terima kasih untuk Kemendikbud dan ITB yang turut membantu kelancaran pengerjaan PKMKC ini.